Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Pada video kali ini kita akan membahas saham-saham menarik untuk perdagangan 19 November 2024. Disclaimer on, apa yang kami sampaikan di sini tidak ada ajakan atau paksaan untuk jual beli saham. Keputusan investasi jual beli ada pada tanggung jawab masing-masing, maka jika terjadi floating profit silahkan dinikmati, jika terjadi harus cut loss jangan salahkan Joy Trader. Beberapa saham ini tertahan di supportnya, lalu bagaimana potensinya? Yang pertama kita akan membahas Akra. AKR Corporindo yang pada perdagangan hari ini menguat 3,08%, disertai dengan akumulasi dari asing sebesar 3 miliar. Secara metodologi ada peak akumulasi cukup menarik untuk Akra. Sudah kita bahas pada video kemarin di sektor energi. Memang ada potensi bahwa Akra melanjutkan penguatannya, dan benar Akra tertahan support kemudian menguat 3,08%, cukup tinggi, closing di 1340. Enjoy profit bagi sobat trading spekulasi buy tadi pagi. Kita ingatkan bahwa Akra menjadi salah satu watchlist menarik kita sebab ada pola bullish divergence. Ada pola bullish divergence di sini dan pas berada di supportnya. Tertahan di support beberapa kali, koreksi, naik, koreksi, naik, koreksi, naik. Namun, volume pada perdagangan 18 November ini cukup kecil, ya, sangat kecil, sehingga rawan untuk terjadi koreksi lanjutan. Jika memang masih jelas bertahan di 1300, maka bisa spekulasi buy di 1320. Kenaikan pada perdagangan hari ini kemungkinan akan dilanjutkan koreksi untuk perdagangan esok 19 November 2024. Jika ada koreksi ke 1300, 320, 1330 atau bahkan kembali ke 1310, kita pantau-pantau lagi. Jika tetap bertahan di atas 1300 dan sudah punya barangnya, maka masih bisa di hold. Namun jika berkurang dari 1300, lebih baik batasi risiko, amankan modal, nanti tunggu-tunggu lagi di 1350. Sideways-nya sudah cukup meyakinkan kita untuk bisa kita manfaatkan swing tradingnya, beli di support, jual di atas, beli support, jual di atas. Namun volume pada perdagangan 18 November ini cukup kecil, sehingga memang masih belum ada keyakinan yang kuat jika kita beli di last price kemudian akan bisa naik. Justru jika ada koreksi ke dekat support, kita bisa spekulasi buy kembali, dan kalau memang breakdown dari support, langsung bisa batasi risiko, amankan modal dengan kerugian yang terbatas karena belinya dekat dengan support. Kemungkinan besar AKR Corporindo akan terkoreksi terlebih dahulu untuk perdagangan esok 19 November 2024. Jika memang akan melanjutkan kenaikannya, harusnya bertahan di 1310 sebelum kemudian menguat kembali menuju ke 1360, menuju ke 1365 pas di MA20-nya. Bisa dimasukkan watchlist untuk Akra pada perdagangan esok 19 November 2024. Selanjutnya MAPA pada perdagangan hari ini menguat 2%. Secara fundamental ada small distribusi dan asing jualan 2 miliar. Syarat ini kalau cukup menarik karena sudah membentuk swing low-nya, ya. Ini sudah menjadi daily stock pick yang cukup lama. Sejak tanggal 11 November kita prediksi akan terkoreksi sampai support di 970 dan benar terkoreksi sampai ke 975, kemudian membentuk swing low menguat. RSI stokastik sudah golden cross dikit lagi, ya, besok hijau, ini golden cross, ini sudah membentuk swing low. Ada potensi MAP aktif Adi Perkasa akan melanjutkan kenaikannya terdekat ke 1050, kemudian ke 1080, atau bisa ke 1180 kembali. Bisa di hold untuk jangka menengah jika sobat trader sudah spekulasi buy perdagangan hari ini atau kemarin. Ada sobat trading bertanya, sudah spekulasi buy, sudah hold barangnya, masih bisa di hold, masih ada potensi kenaikan lanjutan. Jangan terburu-buru untuk di take profit, silahkan di hold sampai sekiranya sudah floating profitnya lumayan,
5% atau bahkan lebih dari 5%, silahkan untuk mulai cicil jual. Daripada segera dijual lalu bingung mau entry di mana lagi, lebih baik biarkan floating profitnya berjalan sehingga kita tidak kerepotan untuk segera cari emiten baru untuk bisa kita entry. Kalau sudah price in, di hold saja, di hold sampai target TP-nya terdekat 1080, 1070, 1060. Kemungkinan akan bisa tercapai untuk beberapa waktu ke depan MAPA. Apakah besok ataukah lusa? Semoga saja besok, karena 2 hari terakhir volume meningkat dan terjadi penguatan di MAP aktif AD Perkasa. Yang distribusi AK, KZCC, CP, GW, yang akumulasi ZP, RX, TP, YU, OD. Oke, cukup menarik untuk MAP aktif AD Perkasa pada perdagangan esok 19 November 2024. Semoga bisa segera menguat untuk MAPA. Selanjutnya, DOIT yang pada perdagangan hari ini melemah cukup dalam 3,82%. Perdagangan 15 November juga melemah cukup dalam, namun koreksi 2 hari terakhir tidak disertai dengan volume cukup besar. Ini menjadi perhatian joy trader sejak beberapa waktu yang lalu. Sejak kenaikan 14 November ini sudah kita masukkan watchlist jika ada koreksi, dan untungnya sudah ada koreksi sehingga kita bisa dapat diskon. Support kuatnya ada di 610. Ya, 610 akan menjadi support kuat dari DOIT. Cukup dekat dengan support last price 630, maka jika ada koreksi ke dekat 610 bisa spekulasi buy untuk DOIT. Kemungkinan ini bisa kita manfaatkan pantulan dari supportnya untuk nanti bisa take profit di 650 atau justru mampu untuk melanjutkan penguatannya ya. Kita lihat beberapa waktu ke depan apakah DOIT mampu kembali breakout EMA 20, mampu kembali breakout EMA 50 atau tidak. Yang jelas ini masih uptrend karena masih berada di EMA 200. EMA 200-nya cukup jauh, namun harapan kita adalah jangan sampai breakdown dari 610 ya. Memang RSI stokastiknya sudah dead cross, maka kita jangan terburu-buru. Kalau RSI stokastiknya baru dead cross seperti ini, jangan terburu-buru, kita tunggu-tunggu saja. Ketika memang sudah pas dekat dengan support dan terbukti bertahan di support, baru kita bisa spekulasi buy. Seperti halnya MAPA. MAPA yang sejak 4 November nih, 4 November ini terbukti dead cross, sempat menguat di 7 November, ya kita tidak mengejarnya karena memang baru perjalanan menuju ke arah oversold. Kita tidak mengejar, kita tunggu-tunggu dekat support, kita buatkan trading plan, supportnya memang di 970, sempat koreksi ke 975, harusnya sobat trader dapat ya akumulasi di bawah sini, sudah floating profit jika sobat trader spekulasi buy di 980, 990, atau meskipun spekulasi buy di 1000 tadi pagi, sempat ke 995 di 1000. Sudah floating profit. Nah, ketika memang sudah terbukti oversold sini, nah, sudah kita semakin yakin bahwa ini sudah hampir golden cross, kita bisa nambah muatan. Kalau kondisinya DOIT sini tanggung karena baru dead cross, kemungkinan jika terbawa koreksi ke support, justru akan sideways di sekitaran support. Nah, akan sideways di sekitaran support. Kecuali memang bayarnya cukup masif sehingga hanya sideways sebentar kemudian langsung naik dan tidak sempat oversold, tetap berada di atas terus osilatornya, RSI stokastiknya. Maka bisa dipantau jika ada koreksi ke dekat support atau jika open low. Kalau melihat dua candle terakhir, akan ada kemungkinan DOIT Delta Dunia Makmur perdagangan 19 November akan melanjutkan koreksi setidaknya ke 620 ke 615. Kemungkinan akan koreksi ke area itu terlebih dahulu, maka justru kesempatan untuk bisa spekulasi buy di DOIT. Silakan dipantau untuk 19 November 2024. Selanjutnya MTEK Elang Mahkota Teknologi yang pada perdagangan hari ini kembali melemah 4,56% disertai dengan big distribusi, namun ada akumulasi dari asing. Yang distribusi CC, LG, ZP, BG, SG, RG, yang akumulasi GR, YP, LS, AK, PD, YB, HP, BKXL. Koreksi cukup dalam dan volumenya meningkat daripada volume kemarin ya, karena memang koreksinya cukup dalam. Meskipun begitu ada asing yang masuk 1,1 miliar
plus ini sangat dekat dengan support di 450. Sangat dekat dengan support di 450. Tampak tanda bullish divergence. Tampak tanda bullish divergence, price-nya menguat, namun osilatornya melemah. Sementara ini yang dapat kita lihat adalah sinyal bullish divergence-nya. Maka akan menarik jika ada koreksi ke 450, kita bisa spekulasi buy di dekat-dekat supportnya. Jika breakdown dari 450 dan breakdown dari EMA 50, maka bisa langsung kita spekulasi untuk jual ya. Segera batasi risiko, amankan modal. Yang jelas kemungkinan besar ini akan bertahan jika memang masih akan melanjutkan kenaikannya. Bertahan di 450, kemungkinan akan terjadi pantulan dan kembali menguat ke 480, kembali menguat ke 500. Semoga saja skenario-nya seperti itu. Maka jika ada koreksi ke 450, kita pantau-pantau ketat apakah memang akan bertahan di 450 ataukah jebol dari 450. Beberapa waktu yang lalu bertahan di 450 cukup solid, kemudian menguat. Nah, ini percobaan berikutnya. Apakah tetap akan bertahan di 450 atau justru terbawa koreksi. Selanjutnya ESA. ESA pada perdagangan 18 November 2024 melemah. Tampak melemah karena memang open high ya, opennya di 845, akhirnya di 845, sempat dibawa turun ke 825, namun closingnya di 840. Berarti ada perlawanan dari buyer. Sudah mulai tertahan koreksi dari ESA Industries Indonesia. Menjadi menarik, supportnya ada di 800. Ya, supportnya ada di 800. Jika ada koreksi ke sekitar 800, bisa kita pantau apakah dia akan tetap bertahan atau tidak. Jika bertahan di support 800, maka kita bisa spekulasi buy on weakness. Buy on weakness di dekat-dekat 800. Secara bandermologi ada big akumulasi ternyata. Cukup menarik. Meskipun asingnya jualan 2 miliar, namun ternyata ada big akumulasi. Yang akumulasi besar BK ini. Ya, yang distribusi OD, RF, YP, PD, NIGA. Yang akumulasi besar BK 44.000 lot. Average price-nya di 838. Cukup dekat dengan last price di 840. Maka menjadi menarik untuk perdagangan esok ESA Industries Indonesia. BB, AI, XL, BK tidak begitu banyak, BK yang cukup besar 44.000 lot. Bisa kita pantau untuk beberapa waktu ke depan. Jika ada koreksi ke dekat 800, justru bisa kita manfaatkan untuk buy on weakness. Namun jika besok open low, berarti ESA akan berpotensi melanjutkan penguatannya ke 880, 870. Target yang harus ditembusnya adalah GMA 50 di 890-an. Kemungkinan akan bisa melanjutkan penguatannya untuk ESA Industries Indonesia. Namun untuk area entry-nya tentu harus pas ya. Area entry-nya harus pas. Jika memang ada koreksi di harga murah, justru kita bisa manfaatkan untuk beli di harga murahnya. Support terdekat di 820. Ya, jika ada koreksi ke 820, bisa spekulasi buy di 820. Kalau dapat 805, justru lebih baik. Namun jangan sampai breakdown dari 800. Ya, kalau breakdown dari 800 sudah harus diwaspadai apakah ESA akan melakukan koreksinya ke EMA 200 atau justru mantul. Nah, maka beli-beli dekat support justru menjadi nyaman, menjadi tenang. Kalau sobat trader bisa sabar, jangan dikejar. Kalau sudah seperti ini jangan dikejar kecuali open low ya. Ini sudah terjadi kenaikan beberapa hari dan 18 November ini open high, memang sengaja harganya diangkat untuk jualan, namun ternyata pas jualan ada yang nampung, ditampung oleh BK, diakumulasi oleh BK. Apakah BK akan langsung mengangkat harganya ataukah membiarkan
harganya di bawah turun dulu dan dia akumulasi di bawah. Nah, itu yang belum pasti. Mari kita lihat untuk beberapa waktu ke depan, apakah BK langsung mengangkat harganya, ataukah membiarkan harganya turun dulu, diakumulasi di bawah lagi. Mari kita lihat untuk beberapa waktu ke depan. Yang jelas ini cukup menarik. Kalau menurut sobat Joy Trader, kemungkinan memang akan naik. Namun ini 50-50 apakah besok atau lusa. Selanjutnya TINS yang sudah 2 hari terakhir tertahan di support di level harga 1280. Secara metodologi ada small akumulasi dan asing akumulasi terus menerus. Ini yang menjadi menarik untuk timah TBK. Beberapa waktu lalu terbentuk pola double top, terbentuk pola double top, kemudian breakdown dari pola double top dan target koreksinya sudah tercapai. Saat ini sedang sideways di range 1280 sampai sekitar 1330-an. Ya. Volume makin mengecil, volume jualan makin mengecil dari tanggal 14 November sampai 18 November. Ya, volume makin mengecil, pertanda baik bahwa sellernya sudah mulai mereda, jualannya sudah mulai mereda. RSI stokastik juga sudah oversold. Nah, kalau sudah seperti ini justru menjadi pertanda menarik ya. Beberapa waktu yang lalu terkoreksi karena memang ada pola bearish divergence. Dan harapan kita bearish divergence-nya sudah selesai. Nih, harganya naik namun osilatornya turun. Semoga pola bearish divergence dari sini sudah sampai berhenti di 1280 ini saja. Kemudian mampu kembali menguat karena ada beberapa sobat trading punya di harga atas. Saat sideways di atas ini kita pandang bahwa ada asing akumulasi terus, maka kemungkinan besar akan diangkat naik. Ternyata tidak. Ternyata lebih kuat pola bearish divergence-nya dan justru melanjutkan koreksinya di TINS. Namun semoga koreksi ini sudah mencapai targetnya dari bearish divergence-nya dan segera konsolidasi sebentar, kemudian naik kembali ke 1400 ke 1500. Harapannya seperti itu. Mari kita lihat untuk TINS beberapa waktu ke depan apakah dia tetap akan bertahan di atas support 1280 ataukah dia justru akan breakdown dari 1280 ke MA50-nya di 1240 1250. Semoga saja tetap akan bertahan ya. Kalau melihat volumenya ini cukup menarik, apalagi asing terus-menerus akumulasi. Dan memang sudah jelas uptrend cukup lama. Sudah bisa dimasukkan watchlist kembali untuk TINS karena sudah tertahan di support. Kalau kemarin memang kita belum masukkan watchlist, kita biarkan koreksinya mereda dulu dan ini sudah mulai mereda, volume makin kecil, berarti sudah mulai mereda jualan dari sellernya. Selanjutnya DSNG. DSNG ini juga kembali menarik karena DSNG Dharma Satya Nusantara mampu menunjukkan bahwa dia tertahan di support MA20 ya. Pada perdagangan hari ini menguat 3,02%. Pada beberapa waktu yang lalu koreksi cukup dalam dengan volume besar, breakdown dari MA20 ternyata mampu diangkat, sempat dibawa koreksi, mampu diangkat lagi dan hari ini kembali menguat. Bertahan di atas MA20, ada potensi DSNG kembali bisa melanjutkan kenaikannya menuju ke 1300, menuju ke 1400 kembali. Secara metodologi ada BK akumulasi yang distribusi BKAK ZGR CPLG yang akumulasi ZP XA IF TP AU KK. Secara teknikal ini jelas uptrend dan ada potensi untuk mampu melanjutkan kenaikannya. Namun sobat trader harus tahu karakter saham ini bahwa memang kadang bawah turunnya kencang, naiknya pelan-pelan ya. Seperti di tanggal 8 November ini turunnya kencang nih. Kalau tahu market pada saat itu turunnya kencang kemudian naiknya pelan-pelan. Nah, ini harus tahu bagaimana karakternya sehingga tahu area entry yang pas. Support kuatnya saat ini ada di 1100 ya. Selama bertahan di atas 1100 masih ada potensi untuk DSNG mampu melanjutkan penguatannya. Support terdekat jelas di MA20-nya. Semoga mampu tetap bertahan di MA20 kemudian untuk mampu melanjutkan kenaikannya. Memang tanpa ada pola bearish divergence, namun pola bearish divergence ini langsung
satu kali diselesaikan dengan koreksi yang cukup dalam. Apakah memang hanya sampai sini saja koreksinya, ataukah akan ada koreksi lanjutan? Mari kita lihat beberapa waktu ke depan. Yang jelas kenaikan yang cukup bagus karena disertai dengan volume dan asing terus akumulasi. Kenaikan 18 November ini disertai dengan volume ya, maka cukup menarik. 15 November ini juga sempat dibawa turun, namun barnya cukup kuat sehingga diangkat ke atas, ada akumulasi. Selanjutnya sudah. Itu beberapa watch list saham menarik untuk perdagangan esok 19 November 2024. Beberapa ada yang bisa di buy di last price-nya, beberapa ada yang ditunggu di area supportnya, beberapa ada yang justru harus dipantau-pantau dulu sebelum untuk buy. Harus terbukti bertahan supportnya terlebih dahulu baru berani untuk spekulasi buy. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.